mulai. Dan dulu aku beranggapan bahwasanya aku sama kawan-kawanku gak akan pernah mengalami perpisahan. Aku sama teman-temanku bakalan menjadi dewasa yang sama-sama, mengalami suatu proses kehidupan yang sama-sama. Pikirku waktu kecil seperti itu. Karena ya pada saat waktu kecil kita main sama, kita bercerita tentang cita-cita yang sama, terus kita merencanakan nanti kalau udah dewasa akan kemana-kemana itu ya sama-sama gitu. Pada saat itu aku gak tahu arti perpisahan itu seperti apa. Karena ya aku yakin kita gak bakalan berpisah. Sampai emang hal apa yang membuat kami berpisah pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, hal yang tidak terduga-duga itu terjadi. Satu persatu teman-temanku berpisah. Seiring bertambahnya usia, seiring naiknya jenjang sekolah, sehingga menyisakan beberapa dan masuk teman baru, pergi masuk yang baru lagi gitu. Dan sampai pada akhirnya aku sadar ya kehidupan tuh gak seperti itu. Kadang orang yang saat ini ngerasa dekat dengan kita pun sewaktu-waktu akan berpisah. Ya jujur pada saat berpisah aku gak ngerasakan tentang kehilangan. Kayak ya oke, suatu saat nanti juga kita bakalan bertemu gitu. Dan ini cuman perpisahan sekolah, kayak pindah sekolah gitu. Ya gampang kan nyarinya cuma ada di sekolah ini gitu. Tapi seiring berjalan waktu kita lupa akan hal itu. Kita akan juga lupa tentang mencari tahu kabarnya gitu. Sehingga kita tumbuh dewasa lalu teringat suatu momen ketika kita bermain bersama, ketika kita melakukan kekonyolan-kekonyolan bersama, bahkan ketika kita merencanakan sesuatu untuk hidup dewasa bersama. Nah pada saat itu aku ngerti arti perpisahan itu apa. Dan pada saat itu aku ngerti ya seperti ini kesedihan dari sebuah perpisahan. Justru terasanya baru sekarang, dari beberapa tahun yang lalu gitu. Dan pada saat itu aku mikir aku gak akan bisa lagi untuk mencari kabar atau menemuinya gitu. Ada beberapa faktor kayak ya kita udah berusaha mencari kontaknya pada malam itu, gak ketemu juga. Yang bisa kita lakukan ya cuman ya berdoa gitu, supaya di suatu waktu, di suatu momen kita dipertemukan sama teman kita. Rasanya perpisahan itu terasa ketika kita beranjak dewasa. Jadi kita tahu makna arti seseorang datang dan pergi. Kita juga tahu cara memperlakukan seseorang itu ketika datang. Kita harus bagaimana. Karena dulu waktu kecil ya udah gitu. Nggak terlalu mikirkan tentang kesedihan dari seseorang yang berpisah. Ya mungkin merasa sedih sehari dua hari gitu, besoknya udah fun lagi sampai bertahun-tahun kan gitu. Tapi nggak sekarang, pas kita udah dewasa, kita dipertemukan dengan orang baru, kita dekat dengan orang baru itu, menjalani hari-hari bersama, sampai beberapa tahun kemudian kita berpisah dengan orang itu dan kayak ngerasa sakit aja gitu, kayak ngerasa kehilangan. Dan galaunya itu nggak kita waktu kecil dulu yang cuma sehari dua hari, itu kayak berlangsung lama gitu. Bahkan ketika kita me time atau ya menyendiri,
kita seakan-akan nggak percaya dengan hal itu. Ya sosok teman kita itu masih selalu ada di diri kita. Ya padahal realitanya ya kita udah berpisah jauh. Dan kadang ketika kita kehilangan baru terasa itu benar adanya. Soalnya ketika kita nggak merasa kehilangan, ketika kita masih bersama, kita kadang menganggap suatu momen itu biasa aja, nggak penting nih gitu, atau apalah gitu. Tapi ketika berpisah kayak anjir sakit juga ya gitu. Ini contoh halnya kayak berpisah dengan teman-teman waktu SMA ataupun teman-teman kuliahan. Iya kan pada saat fase kuliah ya enjoy aja, kayak ya perasaan biasa aja tuh, bahkan kadang kesel dengan teman sendiri gitu. Dan ketika di suatu momen satu persatu teman-teman udah ada yang wisuda, kita kayak ngerasa kehilangan, kita nggak punya lagi teman untuk kejenakaan kita nggak punya lagi teman untuk saling tukar cerita, dan hal-hal yang dulu sering kita lakukan jarang kita temui. Tapi ya begitulah kehidupan. Kadang ada yang datang, kadang ada yang pergi, kadang ada yang datang untuk pergi sih sebenarnya. Ada seseorang yang datang yang ditugaskan untuk pergi, dan tugas kita menerima dan memperlakukan sebaik-baiknya dan selayaknya manusia. Karena ya kita jangan menilai bahwasanya seseorang yang datang sama kita terus dia juga akan pergi. Karena pada dasarnya kita juga seperti itu gitu. Ya mungkin kita di cerita teman-teman yang lain juga seperti itu. Kita menjadi seseorang yang datang lalu pergi. Ya walaupun kita masih berada di tempat yang sama, kita masih berada di lingkungan yang sama, dan kita beranggapan bahwasanya kalau misalnya dia pun mau nemuin kita ya mudah aja gitu. Tapi kita nggak tahu dari cerita ke teman kita, dari hal-hal yang telah terjadi sama kita, apa yang telah kita lakukan bersama, dan sampai-sampai dia bisa beropini mungkin kayaknya nggak akan bisa ketemu dengan kita lagi dengan keadaan yang seperti ini, dengan keadaan yang sebenarnya kita nggak tahu apa yang dia rasakan sih gitu. Dan kadang kita terlalu menjudge orang yang datang kepada kita seakan-akan jahat, seakan-akan kayak gimana sih perasaannya, aku baru dapat teman dan aku juga baru kehilangan gitu. Nah itu, dan kita menganggap bahwasanya orang itu jahat sama kita gitu. Tapi ya tidakkah kau berpikir bahwasanya ya kita juga seperti itu gitu. Sebenarnya sama aja kan. Nah itulah tentang perpisahan. Kadang rasa sakitnya itu lebih sakit dari putus cinta, lebih sakit ketika kita patah hati sama pacar. Kira kayak ya mungkin putus sama pacar ngerasa sakit hati, terus gak lama ketika ada jumpa seseorang yang bening, kita langsung wah ini gokil juga ini, deketilah gitu. Tapi nggak dengan temen sih, nggak dengan kawan. Ya mungkin suatu waktu ketika kita berpisah dengan kawan itu, kita akan menemukan kawan baru juga gitu ya, dan itu pasti. Tapi ada beberapa bait yang masih melekat di diri kita, bahwasanya ya posisi itu nggak bisa digantikan gitu. Tapi entah kenapa itu tuh lebih berkesan daripada kehilangan tentang seorang perempuan. Ya aku nggak tahu lah, mungkin teman-teman juga ada yang mengambil pemaknaan ini yang berbeda gitu. Dan aku harap
Aku nggak tahu kenapa teman-teman misalnya nih ada yang memaknai dengan cara yang berbeda gitu. Aku harap ya tulis saja di kolom komentar mengapa seperti itu gitu. Tapi ya menurutku kayaknya lebih sakit ketika kita ditinggal sama teman kita gitu daripada sama pacar gitu sih. Dan ya pesan buatku dan pesan untuk kita semua, ketika ada seseorang itu hadir, perlakukan orang itu seperti kita ingin diperlakukan. Dan ya kadang kita ngerasa ada seseorang yang datang terus kita nggak klop, ada seseorang yang datang terus kita ngerasa klop sama orang itu gitu. Tapi ya perasaan kita tahu gimana cara memperlakukannya, dan itu masing-masing ada di diri teman-teman juga masing-masing jawabannya gitu. Ya karena seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia kita juga akan dipertemukan dengan seseorang, dan kita juga akan dipisahkan dengan seseorang itu. Dan kita jangan ngerasa bahwasanya seseorang yang datang untuk kita untuk pergi. Ya kita juga seperti itu, kita datang di kehidupan orang lain, dan suatu waktu kita juga pergi di kehidupan orang lain. Enggak pun pergi dari segi tempat kita berpindah, tapi dari segi perasaan, dari segi tongkrongan. Yang dulunya sering ikut nimbrung bareng-bareng, sekarang udah mulai sibuk dengan urusannya masing-masing kan. Ya semakin kita dewasa, kita juga mempunyai kesibukan yang berbeda-beda, sehingga membuat kita merasa berjarak, sehingga membuat kita berpisah. Tapi percayalah, kita masih teman. Mau sejauh apapun jarak yang memisahkan kita, mau sejarang apapun kita bertemu, sapalah aku seperti dulu, kira ya aku masih temanmu. Begitu juga teman-teman yang mendengarkan ini, walaupun aku nggak pernah tahu wujud teman-teman ini seperti apa, tinggalnya di mana, namanya siapa, tapi ketika kamu memutuskan untuk mendengarkan ini, bahkan sampai di durasi ini, aku ngerasa ya ini temanku gitu, ya kalian temanku, ceritakan aja apa yang kalian ceritakan, aku siap mendengarkan. Dan aku sungguh sangat terima kasih udah selalu ngikutin podcastku sampai sini gitu. Dan kadang itu yang membuat aku untuk semangat lagi, untuk lebih ngulik-ngulik materi lagi tentang apa yang ingin aku sampaikan, dan lebih peka lagi terhadap perasaan yang aku rasakan. Karena ya kehidupan ini sebenarnya berulang, gak ada yang baru. Kayak kejadianku ini mungkin teman-teman udah lebih dulu mengalamin, ataupun mungkin teman-teman ada yang sedang mengalamin, atau mungkin teman-teman ada yang belum mengalamin dan bahkan belum terpikir gitu. Ini semua hanya karena fase gitu. Dan ya mungkin itu aja sih di podcast monolog Litania Amerta. Semoga tidurmu selalu nyenyak, dan semoga apapun urusanmu, kamu tetap kuat dalam menghadapi hal itu. Tapi pekalah terhadap perasaanmu sendiri, dan jujurlah terhadap dirimu sendiri. Aku dari Litania Amerta, sekian dan terima kasih.